Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Duduk bang, diri aja ya. Motor siapa di? Namanya Usman. Saya harusnya nggak boleh nerima. Kecuali namanya. Ya, hari ini sebenarnya sidangnya ikut ya. Tapi memang hari ini para tergugat diberikan batas waktu untuk segera menyampaikan jawaban. Nah, apa jawaban mereka terkait dengan permintaan kita yang sudah kita sampaikan melalui gugatan. Jadi hari ini kita pengen tahu nih, apa sih jawaban dari para tergugat. Nah, cuma yang jelaskan kemarin dari Aca-nya dia sudah mengakui bahwa benar perbuatannya Aca ini menitipkan, menjaminkan mobil Kemil kepada Dela dan Arman. Nah, atas perbuatan tersebut Aca sudah menyatakan siap mengganti rugi. Karena apa? Memang perbuatan dia kan mengakibatkan kerugian. Karena sampai sekarang mobilnya Kemil masih belum dikembalikan kepada Kemil. Ya, seperti yang sudah didaftarkan, artinya Aca kita bebankan dia membayar 100 juta. Dela 250 juta, Arman 250 juta. Nah, kan kemarin sempat tuh kuasanya dari Dela dan Arman mengatakan bahwa kok seperti nabrak kambing bayarnya sapi. Nah, permasalahannya bukan permasalahan mobil. Dia bilang kan mobil paling harganya 200 sekian, ya anggaplah 300 lah. Tapi permasalahannya bukan hanya masalah mobil aja, tapi masalahnya Kemil ini kan banyak sekali tercancel kegiatannya. Karena apa? Karena kendala mobil, bukan hanya karena mobilnya nggak ada, bukan. Kalau nggak ada mobil, dia bisa pakai Grab atau ojek online lah, taksi online lah. Tapi permasalahannya, karena permasalahan ini kan akhirnya dia bolak-balik ke Polda, ke Polres, kemana-mana, yang ngurus perkara ini, sampai sidang dan sebagainya. Ini kan bentuk kerugian. Dia pakai jasa pengacara juga bayar. Jadi artinya kerugian yang timbul akibat perbuatan para tergugat ini ya dikalkulasikan jumlahnya adalah sekitar kurang lebih 600 juta gitu. Kenapa semuanya dapat bagian bang? Mana? Bagian-bagian yang Dela dapat. Ya, karena kalau Aca ini kan dia hanya meminjam dan menjaminkan. Nah, kenapa kok Dela sama Arman lebih besar? Karena Dela sama Arman ini sudah pernah diminta sama Kemil. Itu mobil saya loh Dela, itu mobil saya loh kayak ini Arman. Nah, permasalahannya Arman sempat mengatakan bahwa sudah mengembalikan mobil ini kepada Aca. Iis Dahlia kan mengabarin tuh, Kemil mobil kamu sudah dikembalikan, berikut mobil yang lain sudah dikembalikan kepada Aca. Nah, kemudian Kemil bertanyalah sama si Aca. Aca mengatakan saya tidak menerima. Artinya kalau Dela sama Arman ada usaha mereka untuk menyembunyikan mobil ini. Bayangkan sampai Arman itu WA Aca. Aca, kamu kenapa kok WA tumben, biasanya telepon. Nah, apakah ini akan di screenshot, dikirim ke Kemil sebagai bukti bahwa mobil tidak kamu terima. Bayangkan Arman berani WA seperti itu padahal mobil ada sama dia. Nah, menurut kami menyimpulkan bahwa kerugian ini timbul gara-gara itu. Harusnya kalau Arman benar-benar mengembalikan mobil itu kepada Aca, nggak mungkin sampai kerugiannya bertambah seperti ini. Dan akhirnya yang lebih menyakitkan lagi ya, menimbulkan kerugian yang besar. Begitu Kemil sudah melaporkan ini ke polisi, ternyata mobil itu dititipkan lagi ke Polres sama si Arman dan Aca. Makanya kami bilang ini perbuatan mereka berdua ini luar biasa, mengakibatkan menimbulkan kerugian bagi Kemil gitu. Sudah keluar belum hasil sidang hari ini? Kalau hasil sidangnya itu kan sampai jam 3 ya. Nah, sampai jam 3 ini mereka diberi waktu paling lambat harus mengupload jawabannya. Nah, jadi kita nanti mengetahuinya ya jam 3 lewat lah. Jam 3 lewat nanti kita baru tahu apa jawaban dari para tergugat ini. Bisa. Jam 3 nanti kita bisa cek di ikot apa jawaban mereka. Nanti saya kasih kabar lah. Ya, jawaban mereka apa. Kalau pihak Dela tidak menerima, Pak? Ya, sekarang begini. Kami ini mengajukan gugatan itu kepada pengadilan. Kalau orang yang digugat tentu pasti menolak. Wah, nggak mungkin mereka mau menerima
gugatan kan, tapi dikabulkan atau ditolaknya itu tergantung pengadilan. Kalau pengadilan ternyata memeriksa, wah ternyata benar nih akibat perbuatan para tergugat ini menimbulkan kerugian bagi penggugat, artinya Kemil. Nah kalau diputuskan gugatan kami diterima, ya mau nggak mau mereka harus bayar, karena ada upaya paksa. Jadi kalau putusan itu harus dilaksanakan. Ya silahkan aja kalau Della sama Arman mereka membantah, mereka menyatakan tidak merugikan atau acalah yang merugikan, silahkan aja. Tapi kami bermohon bukan kepada Della, bukan bermohon kepada Arman, bukan bermohon kepada Aca, tapi bermohon kepada pengadilan. Biar pengadilan nanti yang memutuskan apakah gugatan kami diterima atau ditolak. Kalau tidak sesuai angka yang diinginkan Kemil, Ya ini gini, kami sudah menyerahkan seluruhnya kepada pengadilan. Apapun yang diputuskan oleh pengadilan kami harus terima. Apakah dikabulkan seluruhnya? Alhamdulillah. Dikabulkan separoh, alhamdulillah. Intinya kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Kami yakin majelis hakim bisa menilai benar nggak, pantas nggak kami minta kerugian gugatan kami isinya seperti itu. jadi isi gugatannya hanya mengganti rugi secara materi, tidak ada ganggu. Ya, karena kami menganggap bahwa akibat perbuatan mereka ini kan hanya timbul kerugian. Karena sampai sekarang ini bisa dikatakan bahwa mobil itu belum diterima oleh Kemil. Walaupun mobil itu diserahkan ke polisi ya, tapi intinya yang menyerahkan ini kan Della sama Arman. Harusnya mereka serahkan ke Kemil. Jadi Kemil menganggap bahwa mobil sampai saat ini belum dia terima dan belum Arman dan Della serahkan kepada Kemil. Mobil itu sekarang kan fisiknya berada di Polres. Tapi dalam penguasaan Arman, karena apa? Polres mengatakan yang dapat mengambil mobil ini adalah yang menitipkan. Nah, siapa yang menitipkan? Arman sama Della. Nah, sekarang Della sudah mengetahui, Arman mengetahui sejak kemarin, sejak dulu sebelum dilaporkan ke polisi, dia sudah mengetahui pemilik mobil ini adalah Kemil. Bang, kalau seandainya nanti nih, Della, mobil saya benerin saya kasih gitu. Itu kalau seperti itu prakteknya nanti seperti apa Bang tanggapan? Ya nanti kita lihat nanti, nah, kira-kira memang pantas, ya kita oke. Kita mah intinya begini loh, intinya kami jangan sampai Kemil ini kan korban. Jangan sampai korban ini sudah jatuh tertimpa tangga, digigit monyet lagi, repot kita. Makanya kalau mereka bertanggung jawab, ya tentu kita pertimbangkan kan. Jangan sampai Kemil sudah menjadi korban umroh, sama korban juga. Della juga korban, Arman juga korban. Nah permasalahannya, kalau Della sempat dibayar, dijaminkan mobil, nah Kemil sudah korban umroh, nggak berangkat umroh, uang nggak dibalikin, mobilnya dipinjam, dijaminkan ke Aca, sekarang mobilnya lagi di Polres, kepanasan, kehujanan dan sebagainya. Itu yang saya bilang, jangan sampai sudah jatuh tertimpa tangga digigit monyet pula, gitu. Ya, ya. Ya. Nanti saksi nih Bang, saksi sendiri kapan sidang? Oh ya, nah nanti kalau sedang saksi itu offline. Nah kami sudah menyiapkan ada 4 kalau nggak salah. Ada 4 saksi sejak awal mengikuti perkara ini. Dari mulai somasi terbuka, sampai lapor polisi, sampai mobil itu kami temukan, kami sisir, segala Polres kami hubungi teman-teman kita, TNI Polri, Ormas, kita hubungi semua. Nah dan memang selain saya sama Kemil juga ada beberapa teman yang selalu membantu Kemil ya, mendampingi Kemil agar supaya mobil itu dapat. Nah ternyata orang-orang ini nanti yang akan kita ajukan sebagai saksi. Ini sidang online ya Bang? Sidang ini berarti masih 3 minggu lagi. Minggu berikutnya tanggapan kami terhadap jawaban ikut juga. Nah kemudian minggu lagi, 1 kali lagi, 3 minggu kemudian langsung saksi. Jadi replik duplik Replik duplik langsung saksi. Oke, replik duplik nanti Ikut, masih ikut. Oke, ya. harapannya apa nih Bang? Ya, harapannya gini, harapannya mudah-mudahan mereka yang sudah melakukan perbuatan merugikan orang lain sadarlah. Begini loh, saya hanya mengingatkan, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang selamat dari atas perbuatan mereka. Ya, artinya ada balasan loh. Kalau kita berbuat baik pasti ada balasan.
Kalau kita berbuat jahat pasti ada balasan. Tidak ada satupun manusia yang bisa selamat terkait dengan perbuatan itu.